Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suron Khalifah, di mana kita akan membahas khutbah huzur. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host, dan alhamdulillah di antara kita sudah ada narasumber yaitu Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 mengenai pemfitnahan terhadap Hazrat Aisyah. Nah Pak Anom, kita sebelumnya sudah membahas mengenai latar belakangnya nih Pak Anom. Gimana ternyata kemunafikan itulah cikal bakal dari pemfitnahan Hazrat Aisyah. Sekarang kita akan masuk ke dalam kasusnya Pak Anom. Boleh diceritakan secara singkat dan umum dulu Pak Anom, sebenarnya apa yang difitnah dari Hazrat Aisyah dan gimana nih ceritanya Pak Anom? Baik. Hazrat Aisyah radhiyallahu an di dalam khutbah huzur dikisahkan oleh beliau, diambil dari kitab karya Hadrat Khalifatul Masih kedua, di mana orang-orang yang munafik memfitnah bahwa Hadrat Aisyah itu melakukan perzinahan dengan Hadrat Safwan. Bagaimana cerita bisa beliau difitnah? Ketika Nabi Muhammad SAW sedang pulang dari Syariah. Syariah itu pulang dalam peperangan. Yeah. Dalam peperangan biasanya memang Nabi Muhammad SAW membawa salah satu istri beliau. Pada saat itu yang dibawa adalah Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sudah mau masuk pintu Madinah, tidak jauh dari sana, itu peristirahatan terakhir sebelum menuju ke pintu masuk kota Madinah. Ketika rombongan sudah mau bergerak, ya, dari peristirahatan yang sudah selesai, mau bergerak menuju kepada pintu Madinah, tiba-tiba Hadrat Aisyah ini keluar dari tempat tandu. Jadi Hadrat Aisyah ini diletakkan di sebuah tempat yang ditandu. Di dalam sebuah kamar kecil gitu ya, yang kamarnya itu ditandu untuk menuju ke Madinah. Nah, ketika di masa itu Hadrat Aisyah keluar tanpa memberitahukan kepada pasukan. Karena Hadrat Aisyah ini badannya ringan, maka yang menandu pun tidak tahu bahwa yang di dalam tandu itu tidak ada orang. Waduh. Nah, Hadrat Aisyah ini keluar karena beliau ingin buang hajat, ingin buang air. Beliau kemudian pergi melaksanakan hajatnya ya untuk keperluan buang air. Di masa itulah kemudian pasukan itu berangkat. Yang menandu tidak sadar bahwa di dalam itu, di atasnya itu tidak ada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Karena badan Hadrat Aisyah yang bobotnya ringan. Nah, ketika Hadrat Aisyah selesai dengan hajatnya, kembali ke tempat tersebut, beliau juga kaget. Loh, kemana ini rombongan pasukan kok tidak ada, sudah pergi meninggalkan tempat di mana mereka telah beristirahat. Nah, sedangkan ada sahabat bernama Hadrat Safwan. Hadrat Safwan ini termasuk dalam rombongan Syariah, termasuk dalam rombongan peperangan. Nah, di dalam salah satu aturan peperangan itu, ya, ada sebuah strategi. Jika rombongan lewat, kan pasti meninggalkan jejak, ya. Apalagi di sana padang pasir kan, jejak dari kendaraan, jejak pasukan itu tidak boleh ada jejak setelah pasukan itu melewati satu tempat. Karena kalau ada jejaknya berbahaya, nanti musuh itu akan bisa menghitung berapa jumlah hewan peliharaan yang dibawa, berapa jumlah pasukan begitu ya. Maka salah satu tugas daripada Hadrat Safwan sebenarnya menghilangkan jejak itu. Maka beliau itu termasuk orang yang pulangnya belakangan. Itu. Dari ketika beliau melewati jejak itu, bertemulah dengan Hadrat Aisyah. Dan beliau mengenal sosok Hadrat Aisyah. Karena Hadrat Safwan pernah melihat wajah dari Hadrat Aisyah sebelum perintah pardah atau burqoh itu berlaku bagi kaum muslim. Jadi memang Hadrat Safwan dengan Hadrat Aisyah sudah lama kenal begitu ya. Sehingga ketika menemukan Hadrat Aisyah yang sedang meringkuk sendirian karena ditinggal oleh pasukan tadi, kemudian beliau menawarkan untuk pulang bersama dengan beliau. Kan tidak mungkin ditinggal, masa istri Nabi ditinggal di padang pasir sendirian, ya pulang nanti malah dimarah oleh Nabi, kenapa tidak dibawa gitu kan. Ya tentu beliau menawarkan untuk pulang bersama dengan beliau.
dengan menaiki tunggangan unta milik Hadrat Safwan. Jadi Hadrat Safwannya berjalan, Hadrat Aisyahnya ada di atas tunggangan unta. Nah, ada sejarawan yang salah di dalam menukil kisah ini. Mereka mengatakan bahwa Hadrat Safwan dengan Hadrat Aisyah ini tidak berhasil menyusul rombongan. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan sahabat itu sudah masuk kota Madinah, barulah mereka ini Hadrat Aisyah dengan Hadrat Safwan masuk belakangan. Sejarah ini salah ya. Ini memang sengaja digemborkan oleh orang-orang supaya memberi kesan bahwa benar Hadrat Aisyah telah melakukan hal buruk dengan Hadrat Safwan. Padahal dalam tarikh yang lebih sahih ya, di dalam Bukhari Muslim seperti yang dinukil oleh Hadrat Khalifah kedua dalam khutbah huzur, Hadrat Aisyah dengan Hadrat Safwan itu dalam waktu hanya 2-3 jam berhasil menyusul pasukan. Gitu. Jadi masuk ke dalam pintu Madinah itu bersama-sama dengan Hadrat Rasulullah. Jadi ketika masuk ke dalam pintu Madinah bersama dengan Hadrat Rasulullah, Hadrat Aisyah sudah bersama dengan Hadrat Rasulullah, Hadrat Safwan sudah bergabung lagi dengan pasukannya. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada orang yang kemudian membicarakan, memfitnah Hadrat Aisyah, tidak ada. Tapi setelah rombongan itu masuk ke dalam pintu Madinah, sudah pasukan itu sudah mulai berpulang ke tempat masing-masing, mulailah tadi yang telah kita bicarakan dalam khutbah sebelumnya, dalam episode sebelumnya, bahwa ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Sahlul yang tadinya sudah menjadi calon raja di Madinah dan tidak jadi karena Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin di sana, itu memanfaatkan momen itu. Tujuannya bukan kepada Hadrat Aisyah sebenarnya. Dia memiliki tujuan yang utama adalah untuk memperburuk ya atau menjatuhkan citra dari Hadrat Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayah daripada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kemudian disebarlah fitnah. Wah, ini Aisyah telah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan Hadrat Safwan. Dan itu membuat semuanya bersedih. Keluarga Nabi bersedih. Nabi Muhammad SAW juga bersedih terhadap hal itu. Bahkan saking sedihnya ada seorang sahabat yang, ya Rasul, izinkan saya untuk saya bunuh itu Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Karena dari dia itu yang melontarkan fitnahan itu. Tapi Nabi melarang. Tidak. Coba bayangkan jika itu terjadi kepada raja-raja lain, pasti yang memfitnah itu sudah dihukum mati. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau betul-betul menggunakan hukum Tuhan. Bahkan sempat Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada istrinya Hadrat Aisyah, wahai Aisyah, jika engkau benar melakukan hal ini, maka bertaubatlah. Kemudian Hadrat Aisyah merasa lebih bersedih lagi. Kemudian beliau meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Hadrat Abu Bakar As-Siddiq. Dan pulang Hadrat Aisyah ke rumah Hadrat Abu Bakar As-Siddiq. Dan semakin fitnah itu semakin menguat. Wah, orang yang memfitnah semakin senang kan? Karena Hadrat Aisyah kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Artinya tidak lagi tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka berpikir, wah rencana kita berhasil. Tetapi Huzur menyampaikan bahwa ada rencana Allah Ta'ala lagi di luar itu yang sungguh lebih penuh dengan hikmah. Maka Rasulullah SAW juga sembari memomong para sahabat dalam kesedihan beliau agar para sahabat ini tidak bertikai. Karena para sahabat juga kesal terhadap orang yang memfitnah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah kita jangan terpecah. Kita jangan saling memukul satu dengan yang lain sesama umat muslim. Biarkan Allah Ta'ala yang memberi jawaban kepada kita. Apakah Hadrat Aisyah ini adalah seorang yang suci atau telah melakukan sebuah pelanggaran? Di dalam kejadian yang seperti itu ya, yang sudah fitnahnya sudah memuncak hingga Hadrat Aisyah pun jatuh sakit ya, dan pulang ke rumah orang tuanya. Nah disitulah Kang Ansar dan pemirsa, orang-orang munafik merasa bahwa dirinya telah menang. Ini latar belakang kenapa terjadi pemfitnahan terhadap wujud suci dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha.
Bahkan sampai sosok Rasulullah pun sempat terpapar informasi itu dan beliau nggak tahu juga gitu ya. Ya betul. Paham ya? Iya. Betul, karena dijelaskan oleh Huzur begini. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mendakwakan bahwa diri beliau itu alimul gaib. Tidak pernah mendakwakan bahwa diri beliau itu tahu sesuatu yang gaib. Enggak. Iya. Itu dijelaskan oleh Huzur. Maka dalam kondisi itu Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu mana yang benar ya. Karena fitnah itu sudah sedemikian rupa dibuat ya, di setting sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad SAW kan harus berlaku adil. Iya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak adil, beliau bisa saja, enggak, ini istri saya tentu percaya kepada istri saya. Siapa yang memfitnah kamu, ya kamu harus dihukum. Kan bisa saja begitu kan, sebagai seorang pemimpin besar loh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Nabi Muhammad SAW ikut dalam hukum-hukum Allah Ta'ala. Ini hebatnya, ini harus dicontoh gitu. Siapapun yang memiliki kekuasaan, jika terjadi sebuah fitnah, jangan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dia. Tapi harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Iya. Nah kalau zaman sekarang kan apa ya Pak, kalau ada masalah-masalah kayak gini orang bisa klarifikasi gitu Pak. Ya. Bikin siaran pers gitu, atau mungkin zaman dulu ya ada semacam caranya gitu. Kalau dulu tuh apakah Hazrat Aisyah dan Hazrat Safwan ini kemudian menjelaskan gitu Pak ke publik gitu? Kan mungkin publik gaduh, bertanya-tanya gitu, wah apakah benar ini gitu. Apakah mereka klarifikasi Pak? Ya tentu ya. Mereka di dalam Islam juga punya hak untuk mengklarifikasi. Hadrat Aisyah mengklarifikasinya kepada Hadrat Rasulullah SAW dan kepada ayahnya Hadrat Abu Bakar. Nggak ke publik, ke masyarakat. Tidak ke publik. Jalurnya sudah benar, ya istri kepada suami, ya anak kepada orang tuanya gitu. Tinggal bagaimana mengolah itu kan. Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya percaya kepada istrinya. Tetapi kan beliau harus mengikuti aturan yang sudah berlaku terhadap hal itu. Dan memang benar Hadrat Aisyah dengan Hadrat Safwan pulang berdua gitu kan. Itu bisa menjadi sebuah fitnah besar itu. Dan itu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah mereka melakukan hal-hal yang tidak baik? Itu sesuatu yang gaib. Ya kan? Dengan fitnah yang begitu besar, Hadrat Safwan juga sudah menjelaskan apa yang terjadi gitu. Tetapi fitnah sudah terlanjur memuncak. Nah ini maka salah satu bahayanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau dibunuh kan antara satu orang dengan satu orang. Tapi kalau difitnah itu ribuan orang bisa berupaya menghakimi diri dia. Dan itu lebih bahaya daripada sebuah pembunuhan. Dan itu kondisi itu yang terjadi. Sehingga Rasulullah SAW itu ya sudahlah. Bagaimana saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan itu bentuknya ya dengan begitu lebih lagi memberi keyakinan kepada umat muslim bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar ada. Benar-benar menyerahkan masalah ini kepada Allah Ta'ala gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak? Apa yang terjadi? Apakah ada jawaban dari Allah Ta'ala dan bagaimana penyelesaian dari kasus ini Pak? Kan ini pasti orang udah gundah dan heboh saat itu gitu ya Pak. Iya betul. Orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad SAW juga sudah mulai heboh, mulai hampir bertengkar, karena tentu banyak orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW tidak terima terhadap tindakan itu. Bahkan ada yang sempat sampai bermusuhan, tidak tegur sapa, itu ada sampai terjadi seperti itu ya, dikisahkan oleh Huzur ya. Sampai bagaimana cara mendamaikannya? Hadrat Rasulullah SAW menggandeng tangan satu sahabat yang lain, mendatangi rumahnya, kemudian makan bersama di situ. Di hari yang lain gantian, sahabat itu digandeng tangannya oleh Rasulullah SAW untuk makan di rumah sahabat yang lain. Itu sampai seperti itunya ya, sebegitu konflik yang terjadi karena akibat fitnah itu. Ya, kemudian karena keputusannya adalah sudah diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala, beliau sudah berdoa, ya tentu tinggal menunggu. Nah ketika Allah Ta'ala sudah memberikan jawaban bahwa Hadrat Aisyah itu adalah wanita yang suci, nah ini juga merupakan sebuah pelajaran ya. Rekan-rekan, jika ada sebagian umat Islam yang masih menyangka bahwa Hadrat Aisyah itu bukan wanita yang suci, maka beliau itu dibela oleh Allah Ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, agar orang-orang itu meyakini bahwa Hadrat Aisyah adalah wanita yang suci. Jadi di antara dua cerita ini, di antara cerita yang memfitnah dengan cerita yang
berasal dari Hadrat Safwan dengan Hadrat Aisyah, Allah Ta'ala membenarkan cerita ini. Maka Rasulullah SAW kemudian memutuskan bahwa seperti semula keyakinan saya bahwa cerita keluarga saya adalah cerita yang benar. Dan ini ditambah lagi ya, melalui pintu wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka setelah itu terjadilah hukum fikih bahwa orang yang memfitnah ya kepada orang yang difitnah itu memiliki hak untuk menuntut balas kepada orang yang memfitnah. Gitu. Dan di dalam hukum Islam, walaupun si orang yang difitnah ini tidak menuntut balas, di dalam Islam tetap ada ganjarannya di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat kan kita sudah sampaikan di dalam episode sebelumnya bahwa Allah Ta'ala akan mengazab akibat dari kedustaan yang diperbuat oleh orang munafik itu. Nah, di dalam hukum Islam ada diganjar, didiat, yaitu dipukul, dicambuk ya. Dan itu dilakukan terhadap beberapa sahabat ya. Di dalam tarik yang disampaikan oleh Huzur dalam khutbahnya ada Mistah. Mistah itu masih saudara dari Hadrat Abu Bakar yang ikut memfitnah, ya, yang nanti kemudian ada kisahnya tersendiri terhadap Mistah ini yang disampaikan oleh Huzur. Kemudian ada Hasan bin Thabit, itu juga sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang penyair Islam, juga akhirnya ikut-ikutan. Karena saking polosnya ikut-ikutan memfitnah, ikut arus ya memfitnah Hadrat Aisyah. Kemudian ada Hadrat Hamna bin Jahsh. Hadrat Hamna bin Jahsh ini adalah saudara dari istri Rasulullah SAW. Nah, paling tidak 3 orang ini dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tentunya ya, itu juga dikenakan diat ya, hukuman oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, dan wahyunya itu dalam bentuk apa, Pak Anom? Yang tadi jawaban dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah itu apakah dalam bentuk mimpi, apakah dalam bentuk wahyu Al-Quran? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu sebagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu-wahyu yang lain kepada Rasulullah SAW, bahwa istri beliau itu adalah wanita suci dan yang salah adalah mereka yang telah melakukan kedustaan terhadap istri Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala sendiri yang turun membela itu ya Pak ya? Ya, di dalam Quran surah An-Nur, Allah Ta'ala dalam beberapa ayat bahkan menjelaskan tentang hal itu. Itu bahkan saja bukan hanya tentang itu ya, tentang bagaimana sikap Hadrat Abu Bakar terhadap Mistah. Ya, Mistah itu adalah yang masih kerabat ya, orang yang tadi ikut memfitnah, masih kerabat dari Hadrat Abu Bakar, diberi makan bahkan sehari 2 kali oleh Hadrat Abu Bakar setiap harinya, tapi masih juga ikut memfitnah, sampai Hadrat Abu Bakar kemudian saking keselnya ya, secara manusiawi, udahlah kalau begitu kamu ini tidak tahu terima kasih gitu ya, kok paling enggak kamu diem loh terhadap fitnah ini kok, tapi kamu ikut-ikutan menfitnah anak saya, istri Nabi Muhammad SAW, maka saya hentikan deh. Hentikan dari saya memberi makan kamu sehari 2 kali. Dan itu pun di dalam surah An-Nur ayat 23 Allah Ta'ala menegur ya, Abu Bakar. Iya, bahkan Allah Ta'ala memberikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalam surah An-Nur ayat 23 itu Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah di antara kamu yang memiliki kelapangan rezeki ya, untuk ya, tidak memberikan bantuan kepada fakir miskin, kerabat, dan juga mereka yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Maka kamu maafkanlah dan berlapang dadalah. Ya. Apakah kamu tidak senang Allah Ta'ala akan mengampuni kamu? Jangankan tadi jawaban terhadap Hadrat Aisyah, ini perilaku Hadrat Abu Bakar yang akan berhenti memberikan makan, Allah Ta'ala pun turunkan wahyu untuk itu. Sehingga setelah mendengar wahyu itu disuruh memaafkan dan berlapang dada, maka beliau mengikuti perintah Quran Hadrat Abu Bakar. Oh, saya maafkan dan saya berlapang dada, diberikan lagi makan. Padahal orang yang diberikan makan itu orang yang memfitnah anaknya gitu ya Pak ya. Berarti dari kisah pemfitnahan ini sebenarnya banyak pelajaran, banyak hukum yang terbentuk juga gitu ya Pak ya. Banyak, betul. Mulai dari awal mulanya ini karena ada kemunafikan, ada pelajaran di sana. Terus saat
masalah ini terjadi, gimana Rasulullah menyelesaikannya dengan menyerahkan ke Allah Ta'ala. Terus gimana kita melihat atau quote on quote menghukum orang-orang yang melakukan itu, nggak semerta-merta kita subjektif gitu ya Pak ya, karena ini keluarga kita maka itu mereka dihukum gitu. Betul. Sampai di titik dimana pelajaran bahwa ketika ada orang yang udah selama ini kita bantu, kasih makan, terus dia juga ikut-ikutan memfitnah bahkan anak kita, itu Allah Ta'ala sendiri nggak memperbolehkan itu gitu ya Pak, untuk kita menyetop makanannya gitu, untuk sama-sama membantu gitu ya Pak ya. Tapi kode Pak Anom sendiri kira-kira mungkin secara singkat, apa yang Bapak lihat dari khutbah Huzur ini yang ingin Huzur coba sampaikan di konteksnya zaman ini gitu Pak? Kenapa Huzur kemudian di tahun 2024 ini menyampaikan khutbah mengenai pemfitnahan terhadap Hajat Aisyah? Iya. Yang pertama memang Huzur selalu mengulang bentuk-bentuk kisah tarbiyat. Apa manfaatnya? Kadang orang bertanya, perasaan tahun lalu sudah disampaikan oleh Huzur kok disampaikan lagi. Nah ini perlu kita ingat pemirsa, orang yang bergabung ke dalam Jemaat Ahmadiyah ini setiap tahunnya kan ada, bertambah. Dan mereka yang bergabung di tahun ini kan tidak mendengarkan nasihat Huzur di tahun sebelumnya kan. Maka Huzur pasti akan mengulang nasihat-nasihat itu. Ya baik untuk yang baru baiat ataupun untuk mengingatkan kepada kita yang lama yang sudah menjadi seorang Ahmadi. Nah, kemudian apa yang menjadi mungkin ya yang menjadi landasan Huzur kalau saya lihat itu karena begitu bahayanya tentang fitnah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sampai bersabda akan yang disebut namanya fitnah Dajjal. Itu fitnah Dajjal itu, Dajjal digambarkan dengan sosok yang bersamaan dengan Yajud dan Majud menguasai semua bentuk teknologi, gitu ya. Sekarang kita rasakan teknologi itu sudah sangat dekat sekali dengan kita ya, tidak ada jarak, tidak ada ruang itu. Semuanya bisa dalam satu genggaman, salah satunya melalui komunikasi handphone, gitu ya. Satu berita bisa tersebar dengan begitu cepat dengan hitungan detik. Dan menurut data statistik berita hoax itu angkanya sangat tinggi sekali di dunia maya. Sehingga juga Huzur mengingatkan bahwa hati-hati terhadap hal fitnah ini. Karena fitnah ini jika dilakukan dia akan menyebabkan kemunafikan di dalam diri kita. Dan dampaknya luar biasa bahaya gitu ya Pak ya. Dampaknya sangat besar. Ini berkaitan tentu dengan bagaimana tentang akhir zaman. Bagaimana kita di dalam akhir zaman ini harus ada seorang pemimpin. Ya jika tidak ada pemimpin maka kelakuan umat Islam ini tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengingatkan. Walaupun Quran, hadis itu ada tetap, gitu kan. Tapi kalau tidak ada sosok yang mengayomi, Quran, hadis itu ya akan berlalu begitu saja di rumah-rumah kita. Gitu. Terima kasih banyak Pak Anom penjelasan dan ceritanya. Pemirsa MTA, semoga kita yang menyaksikan episode ini terhindar dari fitnah dan jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang juga menyebarkan fitnah gitu. Jangan sampai ada kemunafikan di diri kita, jangan sampai kita memanfaatkan informasi-informasi yang sekiranya menguntungkan kita padahal itu informasi yang bohong, tapi kita sebarkan gitu. Kita lakukanlah fitnah itu demi kepentingan kita karena ganjarannya, karena hukumannya sangat besar. Dan dari kisah Hazrat Aisyah semoga kita belajar banyak bahwa jangan sampailah kita terlibat dalam perfitnahan, khususnya di era sekarang di mana fitnah itu jauh lebih gampang untuk dilakukan. Itu saja dari episode ini. Apabila teman-teman dan pemirsa MTA juga penasaran terhadap khutbah Huzur lainnya yang sangat relevan hingga sampai detik ini, jangan lupa untuk saksikan Seruan Khalifah. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.